Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwinova Rohima, NPM 221561047. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai studi independen yang saya jalani, beserta hubungan dengan matkul yang saya konversi, yaitu mata kuliah keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi. Jadi di sini untuk mitra perusahaan yang saya pilih dan saya jalani selama 1 semester di perusahaan mitra Mojadi Aplikasi Indonesia atau biasanya disebut dengan Mojadi App pada Learning Path iOS and Android Mobile Developer. Jadi saya mengikuti program studi independen Kampus Merdeka pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, materi mengenai keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi yang berkaitan dengan learning path yang saya jalani, yaitu terdapat materi cyber security dan juga REST API. Untuk cyber security sendiri, ini merupakan praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital seperti peretasan, malware, atau serangan cyber lainnya. Tujuan dari cyber security ini juga untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar tetap terjaga, baik informasi pribadi ataupun bukan. Selanjutnya, terdapat materi REST API. REST API ini biasanya juga disebut dengan Representational State Transfer Application Programming Interface. Jadi REST API dibuat untuk antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara sistem melalui protokol HTTP dengan prinsip REST API menggunakan metode seperti GET, POST, PUT, and DELETE untuk mengakses atau memanipulasi data. Untuk hubungan keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi dengan cyber security, di sini dapat dilihat bahwa saya mempelajari sebelumnya mengenai apa itu cyber security, lalu tujuan adanya cyber security, bagaimana agar selalu terlindungi baik dalam penggunaan internet ataupun mobile. Lalu keamanan informasi juga mencakup perlindungan data, perangkat, proses dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Cyber security ini juga merupakan bagian dari keamanan sistem informasi yang fokus pada perlindungan terhadap ancaman di dunia maya seperti serangan cyber dan juga malware. Lalu saya mau juga mempelajari apa sih hubungan REST API dengan cyber security. Saya mempelajari bahwa REST API ini memiliki hubungan erat dengan keamanan cyber atau cyber security karena API juga sering menjadi target serangan seperti injeksi, pemalsuan permintaan lintas situs atau CSRF, eksploitasi data sensitif. Menerapkan praktik keamanan seperti autentifikasi, otorisasi, enkripsi data, dan juga pembatasan akses dapat membantu kita untuk melindungi REST API dari ancaman di dunia maya tersebut. REST API, seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan Representational State Transfer Application Programming Interface, sangat penting dalam pengembangan aplikasi modern karena memungkinkan komunikasi antara aplikasi atau sistem yang berbeda melalui protokol HTTP. Namun karena REST API ini sering digunakan untuk mengakses data dan fungsi penting, ia menjadi target utama serangan dalam keamanan cyber atau cyber security. Nah, di sini dapat dilihat untuk saya mempelajari bagaimana cara mengatasi serangan cyber. Nah, jadi kita dapat menginstal software antivirus untuk virus dan juga malware. Lalu kita harus tetap waspada terhadap phishing, seperti mewaspadai email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada, seperti username dan sebagainya. Lalu serangan di DOS, kita dapat menggunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan traffic yang tidak diinginkan.
Lalu juga kita harus rutin memperbarui software secara teratur dan memastikan firewall ditingkatkan. Nah, selanjutnya, mengenai lanjutan hubungan REST API dengan cyber security, pertama itu kita dapat melihat ancaman utama terhadap REST API. Dalam lingkup keamanan sistem informasi seperti serangan injeksi. Lalu di sini dapat dilihat penyerang dapat mencoba memasukkan kode berbahaya ke dalam permintaan API untuk mencuri data atau mengakses sistem. Selanjutnya terdapat pemalsuan permintaan lintas situs atau CSRF yang merupakan penyerangan dapat memanfaatkan sesi pengguna yang sah untuk mengirimkan permintaan berbahaya. Dan yang terakhir terdapat paparan data sensitif. Ini contohnya jika API tidak dilindungi dengan baik, data pribadi atau rahasia dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, selanjutnya untuk melindungi REST API sendiri, kita mendapatkan langkah-langkah keamanan sistem informasi atau keamanan yang perlu diterapkan seperti melakukan autentikasi dapat dilakukan dengan memastikan pengguna atau sistem yang sah dapat mengakses API, biasanya melalui token auth token atau API key. Selanjutnya terdapat otorisasi dapat dilakukan dengan membatasi tindakan yang dapat dilakukan pengguna berdasarkan peran atau izin yang dimiliki. Yang ketiga terdapat enkripsi. Kita dapat menggunakan HTTPS untuk memastikan data yang dikirimkan antara klien dan server tetap aman dari proses penyadapan yang dilakukan oleh orang lain. Lalu rate limiting, kita dapat membatasi jumlah permintaan ke API untuk mencegah penyalahgunaan atau serangan di DOS. Dan terdapat validasi input untuk memastikan bahwa semua data yang dikirim ke API aman dan bebas dari kode berbahaya. Mungkin itu saja uh, mengenai garis besar yang saya pelajari pada mitra mau jadi aplikasi Indonesia pada Learning Path iOS dan Android Mobile Developer mengenai uh, proses mengamankan sistem informasi dari serangan dunia maya dan juga cyber security dan REST API ini juga merupakan bagian dari proses keamanan sistem informasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.